Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 5 Oktober 2021, berjudul Dengan Memelihara Hukum Secara Rinci. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, dengan memelihara hukum secara rinci, sebagai petunjuk agar kita bisa tinggal di dalam Kristus adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang memelihara hukum secara rinci akan memperoleh janji Allah yang akan memberikan gandum yang terbaik dan madu dari batu gunung Allah untuk memuaskan orang itu dengan umur panjang. Jika kamu mau memelihara hukum-hukumnya, Allah berjanji untuk memberikan gandum yang terbaik dan memberikan madu dari batu gunung. Ia akan memuaskan mereka dengan umur panjang dan menunjukkan kepada mereka penyelamatannya. Kedua, orang yang memelihara hukum secara rinci tidak menjadi beban dalam penurutan, tetapi justru menunjukkan kesetiaan kepada penebus dalam hal penurutan hukum Allah. Orang yang berusaha untuk memelihara hukum Allah dari perasaan, wajib saja, sebab ia dituntut harus berbuat begitu. Tidak akan pernah masuk ke dalam kesukaan dari penurutan. Bila mana tuntutan Allah dianggap sebagai suatu beban, sebab ia mengekang kecenderungan manusia, kita bisa mengetahui bahwa kehidupan itu bukanlah suatu kehidupan orang beragama. Penurutan yang benar adalah hasil kerja dari satu prinsip di dalam. Ia bertunas dari kasih kepada kebenaran, kasih terhadap hukum Allah ini dari segala kebenaran, ialah kesetiaan kepada penebus kita. Ketiga, orang yang memelihara hukum secara rinci akan menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip surga yang menunjukkan isi hatinya tidak mementingkan diri. Orang yang hanya mengasihi diri sendiri adalah seorang pelanggar hukum. Inilah yang diinginkan Yesus untuk dinyatakan kepada orang muda itu. Ia memberikan sebuah ujian padanya yang ternyata menunjukkan hatinya yang mementingkan diri sendiri. Ia menunjukkan kepadanya tempat penyakit dalam tabiatnya. Orang muda itu tidak menginginkan penerangan yang lebih dalam lagi. Ia telah mendambakan sebuah ilah di dalam jiwa. Dunia inilah ilahnya. Ia mengaku memelihara hukum, tetapi ia miskin akan asas yang justru menjadi roh dan kehidupan daripada semuanya. Ia tidak memiliki kasih yang sejati terhadap Allah maupun manusia. Keperluan ini adalah keperluan dari segala sesuatu yang diperlukannya, yang akan menjadikan dia memenuhi syarat masuk ke dalam kerajaan surga. Kecintaannya akan diri sendiri, serta keuntungan duniawi, menjadikan ia tidak selaras dengan prinsip-prinsip surga. Keempat, orang yang memelihara hukum secara rinci, tanda ia sudah menerima kebajikan dan karunia pengampunan Kristus. Kristus tahu bahwa tidak seorang pun dapat menaati hukum dengan kekuatannya sendiri. Ia ingin memimpin ahli Taurat itu kepada penelitian yang lebih jelas dan terang, agar ia boleh mendapat kebenaran. Hanya oleh menerima kebajikan dan karunia Kristus, kita dapat memelihara hukum. Percaya atas perdamaian untuk dosa menyanggupkan manusia yang telah jatuh untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.